Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Siti Zulekha channel, mau berbagi tentang seputar pernikahan. Biar pernikahan kalian itu aman dari perceraian, yaitu guys, seorang istri itu harus banyak legowo dan harus banyak sabar. Karena di dalam rumah tangga itu guys, yang selalu bertahan dan selalu mempertahankan pernikahan itu adalah seorang istri. Jadi seorang istri itu harus jangan banyak mengeluh ya guys, karena sudah kodratnya kalau seorang istri itu harus banyak yang sabar. Karena dari awal pernikahan aja guys, sudah tahu bahwa kalian mau menikah itu kalian harus menerima keluarga mertua, yaitu kalian harus bisa mengambil isi hatinya mertua kalian, dan kalian harus belajar sabar walaupun nanti mertua kalian tidak suka itu guys. Jadi intinya kalian itu harus belajar sabar dan legowo, apalagi nanti guys kalau sudah rumah tangganya berpuluh-puluh tahun, kalian itu harus lebih ikhlas lagi. Makanya tonton video aku ya guys. Jumpa lagi dengan Ibu Siti Zulekha channel. Jangan lupa subscribe, komen di bawah. Tonton video aku sampai selesai ya guys. Aku mau berbagi pengalaman tentang masalah rumah tangga, biar kalian rumah tangganya adem ayem. Karena guys, banyak sekali guys kejadiannya berumah tangga sudah berpuluh-puluh tahun ya guys. Padahal mereka itu saling mencintai, saling menyayangi, namun bisa ada perceraian, yaitu karena di antara mereka itu ada salah paham. Kalian harus mengerti bahwa kalau kita sudah menikah itu kita harus bisa legowo. Mengapa legowo? Karena kita itu hidup dengan dua orang, pasti ada perbedaan di antara kalian. Waktu awal-awal kalian itu manis-manis, manja-manja, pas awal-awal menikah. Dunia itu seperti milik kita berdua, yang lain itu tidak ada. Namun ya guys, pas kalian menikah dalam jangka 1 tahun, pasti kalian banyak perdebatan yang kalian tidak menyadari mengapa bisa bertengkar terus menerus dalam jangka 1 tahun. Padahal kalian itu tadinya saling menyayangi, saling menghargai. Bahkan ya guys, kalau sampai sudah berpuluh-puluh tahun, kalian itu sampai mengucapkan kata-kata yang kasar dan ada perkataan perceraian, padahal masih saling mencintai dan nantinya akur lagi. Itu kalian harus sadari. Bila mana kalian sering bertengkar terus-menerus di dalam rumah tangga kalian, nanti akibatnya fatal. Pas kalian lagi ada masalah besar, otomatis nanti kalian akan memutuskan perceraian, karena rumah tangga kalian itu pikirannya tidak ada kebahagiaan. Jadi kita itu harus belajar koreksi diri, atau kita harus belajar ikhlas, belajar sabar, belajar legowo kalau kita sudah menikah. Karena tujuan kita untuk menikah itu yaitu untuk bersatu, bukan untuk berpisah. Jadi kita harus ingat, awal-awal kita pacaran, kalau ada masalah apapun kita harus hadapi bersama. Jangan sampai kita itu sendiri-sendiri. Biar rumah tangga kalian adem ayem, tentram, yaitu kalian harus pikirannya harus tenang,
Pikirannya itu tidak boleh seperti anak kecil. Kalau pasangan kalian lagi marah, kalian harus diem dan harus mencairkan suasana biar tidak panas. Jangan sampai kaliannya terbawa emosi juga. Bila mana ada masalah, kalian itu jangan ikut tambah masalah. Rangkullah pasangan kalian itu untuk meringankan bebannya, biar bebannya itu tidak berat. Kalau kaliannya selalu perhatian, selalu kerjasama atau gotong royong, kalau ada masalah kalian itu menyelesaikan sama-sama, insya Allah rumah tangga kalian itu akan adem ayem. Karena rumah tangga itu butuh dukungan. Kalau kita berjalan sendiri-sendiri, nanti rumah tangganya berantakan. Mengapa kayak gitu guys? Karena seorang suami atau seorang istri itu perlu dukungan di dalam rumah tangga, yaitu pasangan kalian itu harus saling mengerti, saling menyayangi, saling peduli. Tidak boleh kalian itu saling cuek atau saling emosi, itu tidak boleh. Kalau kita sudah berumah tangga, kita itu harus lebih bijaksana, lebih belajar dewasa. Cuma ya guys, maaf ya guys, biasanya yang lebih dewasa itu bukanlah seorang suami. Biasanya kalau belajar dewasa itu biasanya adanya di seorang istri. Mengapa istri itu bisa belajar dewasa? Karena seorang istri itu nurut, manut sama suaminya. Sedangkan kebanyakan suami itu tidak menurut sama istrinya, bener gak guys? Jadi yang lebih mengalah itu di dalam rumah tangga itu biasanya seorang istri. Jadi kalian jangan kaget bila mana kalian berumah tangga, biar rumah tangganya aman, tentram, yaitu istri harus cerdik, istri harus pintar, istri itu harus bisa menaklukkan hati seorang suami. Kalian harus pandai, harus pintar, suami itu harus bisa sayang sama kalian. Itu caranya gimana? Aslinya mudah banget guys. Laki-laki itu cepat luluh hatinya bila dengan kelembutan. Karena seorang suami itu kepengen istrinya lemah lembut, kalau ngomong harus sopan, harus santun, dan tidak boleh marah-marah. Padahal seorang suami itu yang suka marah-marah, bener gak guys? Namun kalau istri marah-marah itu seorang suami itu tidak terima. Makanya belajarlah dewasa, seorang istri itu harus banyak legowo, banyak ikhlas dan sabar. Mengapa rumah tangga itu sampai bisa bertahan dengan sampai nenek kakek atau sampai maut yang menjemput? Karena itu akibat istri yang benar-benar yang selalu mencintai keluarganya dan ingin mempertahankan rumah tangganya biar utuh, biar rumah tangganya bahagia selalu. Walaupun hatinya sering tersiksa, walaupun hatinya itu sering terluka, namun dia tetap berjuang, bertahan untuk keluarganya biar utuh. Itu guys, karena banyak sekali guys menikah itu baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sudah ada perceraian karena
yang ceweknya atau istrinya itu tidak mau bertahan. Karena guys, kalau rumah tangga lagi ada keributan terus berantakan dan langsung memutuskan perceraian, itu guys biasanya istrinya sudah tidak mau bertahan. Karena guys, seorang laki-laki itu guys jarang ya guys yang mau mempertahankan rumah tangganya. Hanya omong kosong atau hanya di bibir aja guys. Kalau seorang laki-laki lagi ada masalah terus mau berjuang untuk mempertahankan rumah tangganya, itu biasanya laki-laki itu susah. Biasanya laki-laki itu egois. Kalau istrinya sudah capek, sudah lelah karena selalu dibohongi, karena selalu tidak bahagia, dan istrinya minta cerai karena sudah capek, sudah lelah. Terus seorang suami itu langsung aja guys, biasanya dia memutuskan dengan emosi, dengan nafsu, langsung memutuskan perceraian. Bedanya dengan seorang istri, kalau seorang istri lagi ada masalah terus suaminya minta cerai, seorang istri itu biasanya memohon untuk bertahan, memohon biar rumah tangganya tidak berantakan. Itu guys, jadi kalian harus tahu kalau di dalam rumah tangga itu yang harus banyak sabar itu seorang istri, supaya rumah tangganya adem ayem walaupun sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan sudah berumur ya guys, sudah tua, namun tetap harmonis. Yaitu caranya mudah banget guys. Kalian harus sering komunikasi, sering ngobrol bareng. Jangan sampai kalian itu komunikasinya kurang, dan kalian harus tidur juga tidak boleh sendiri-sendiri. Walaupun sudah tua, kalian harus tidur itu harus bersama terus menerus, supaya rumah tangganya itu tentram dan adem ayem. Karena guys, di dalam rumah tangga itu guys, kita itu sudah berpuluh-puluh tahun biasanya ada kejenuhan, ada kebosanan. Makanya kita biar tidak bosan, biar tidak jenuh, kita itu harus cerdik dan pintar. Supaya suaminya tidak bosan sama pasangannya, kita itu harus sering-sering dandan biar kelihatannya fresh ya guys. Terus pakai minyak wangi biar wangi terus, dan kita itu harus bisa menjaga kewanitaan kita. Kita itu harus resik, harus bersih, kita itu harus sering jamu ya guys, karena jamu itu bagus untuk merafatkan rahim kita guys. Kalau kita sudah punya anak ya guys, apalagi anaknya banyak, biasanya kewanitaan kita itu kendor, longgar, tidak sempit lagi. Makanya kita harus bisa menjaga keharmonisan rumah tangga biar suami kalian itu betah di rumah dan sayang sama istrinya. Kita itu harus bisa menjaga kewanitaan kita, harus jamu setiap hari biar tidak ada keputihannya. Karena banyak sekali yang tidak tahu ya guys, kalau menjaga kewanitaan itu perlu banget. Karena kita kalau sudah berumah tangga ya guys, biasanya kita itu berhubungan sama suami istri. Sedangkan berhubungan terus suaminya itu tidak puas karena selalu becek, terus bau, itu bahaya guys. Nanti suami kalian akan jajan di luar dan tidak tertarik sama kalian lagi. Karena guys, seorang laki-laki itu biasanya penasaran dengan
wanita di luar. Jadi kalian harus tahu, karena tidak cukup dengan satu wanita. Makanya kalian harus pintar, harus bisa merawat kewanitaan kalian. Kalian harus bisa menjaganya biar tidak longgar, biar nanti kalau suami berhubungan dengan kalian itu merasa puas. Jadi kalau pasangan kalian nakal juga guys, kalau istrinya dipakainya enak, tetap aja guys, dia tidak akan meninggalkan kalian. Karena laki-laki itu biasanya penasaran dengan wanita, apakah rasanya itu berbeda atau tidak gitu guys. Mengapa aku ngomong kayak gini guys? Karena aku pernah ngobrol dengan laki-laki, katanya kayak gitu, jadi penasaran apakah rasanya beda-beda. Namun guys, aslinya semua itu sama, cuma bedanya apakah kalian itu bisa merawat kewanitaan kalian. Kalau kalian bisa merawat kewanitaan kalian, dijamin rumah tangga kalian itu harmonis terus. Karena guys, kalau kalian tidak bisa menjaga ya guys, nanti rasanya itu becek, rasanya itu gak enak kalau sudah punya anak. Makanya biasanya pasangan kalian itu mencari wanita lain karena pasangannya itu sudah tidak enak lagi seperti awal pertama menikah. Makanya banyak kejadian ya guys, di antara suami istri itu bercerai akibat karena kurang komunikasi masalah berhubungan. Padahal guys, kita itu sudah berumah tangga berpuluh-puluh tahun. Kita tidak boleh malu mengatakannya kalau di antara kalian itu tidak puas. Kalian harus ngomong biar terbuka, biar nanti rumah tangganya damai dan tentram. Kalau suaminya kurang puas, tinggal ngomong. Kalau istrinya kurang puas, tinggal ngomong, biar nanti ada solusinya. Kalau yang pasangan suaminya itu kurang kencang, nanti dikasih obat dan olahraga. Bila seorang istrinya itu longgar, becek, terus bau, nanti ada solusinya, yaitu jamu, biar nanti tidak berlendir dan tidak becek. Dijamin kalau jamu setiap hari kalian akan merasakan perbedaannya. Dijamin bisa sempit lagi seperti perawan lagi. Makanya seorang istri itu harus mengerti, harus cerdik, harus pintar, supaya bisa menjaga kewanitaan biar seperti perawan lagi sempit, yaitu jamu. Jarang yang pada tahu guys, kalau seorang wanita itu sering mengabaikan ya guys masalah kewanitaannya. Sering bodoh-bodoh amat, yang penting sudah menikah, sudah punya anak, terus udah. Itu salah besar guys. Nanti akibatnya suami kalian atau pasangan kalian akan jajan di luar dan akan meninggalkan kalian. Mengapa pasangan kalian itu padahal cinta pada kalian, padahal dia sayang sama kalian, namun bisa meninggalkan kalian? Karena guys, tidak cukup dengan kata-kata cinta aja guys. Kalian harus tahu, dalam berumah tangga itu yaitu ada kepuasan. Dan kalau istrinya sudah longgar, tidak sempit lagi, biasanya laki-laki itu mencari di luar dan
bisa kepincut dengan wanita lain. Padahal ya guys, kalau dengan kejujuran, terang-terangan, karena banyak sekali yang tidak mengetahui juga ya guys, kalau sudah berumah tangga apalagi punya anak itu harus jamu, itu jarang yang benar-benar tahu. Biasanya mereka itu kalau sudah menikah, sudah punya anak itu udah. Makanya seorang pasangan juga harus menasehatinya bahwa kalau sudah menikah itu harus bisa menjaga keharmonisan rumah tangga, yaitu jamu. Kalau laki-laki juga harus jamu, yang ceweknya juga harus jamu biar harmonis terus. Karena banyak kejadiannya padahal dia itu cantik, dia itu menarik, dia itu seksi, dia itu menggoda, namun mengapa laki-laki itu meninggalkannya? Karena guys, kalian tidak menyadari bahwa kalau kita sudah punya anak ya guys, di posisi perempuan itu harus paham, karena sudah melahirkan itu anaknya banyak ya guys, jadi kita tidak bisa sempit lagi seperti dulu ya guys misunya. Makanya kita harus pintar, yaitu kita harus sering jamu. Karena dengan modal kecantikan saja guys, laki-laki itu tidak cukup guys kalau dia tidak puas. Terus istrinya atau pasangannya selalu longgar terus, selalu becek terus, lama-lama pasangan kalian itu akan meninggalkan kalian dan nanti dia akan lari dengan wanita lain. Makanya kalian harus pintar, harus cerdik bahwa seorang wanita itu harus bisa mempertahankan rumah tangganya tetap harmonis, yaitu caranya kalian itu jangan jorok, jangan abaikan masalah misu kalian. Kalian itu harus pintar. Kata orang zaman dulu ya guys, walaupun jelek namun servisnya bagus, itu yang dimaksud guys. Jadi di dalam rumah tangga itu guys, laki-laki itu butuh kepuasan. Makanya kita harus bisa merawat, kita harus bisa jamu, servis kita itu harus bagus luar dalam. Dan kita itu tidak jorok makannya ya guys, karena seorang cewek itu guys kalau sering makan es guys, nanti itu rasanya becek dan banyak keputihannya. Jadi kalian harus waspada, hindari sering makan yang berminyak sama yang minum es, itu kurang bagus buat wanita. Kalian jangan banyak mengeluh karena ini sudah kodratnya wanita. Sedangkan kalau kalian itu terlambat, nanti kalian akan menyesal sendiri dan kalian akan malu sendiri. Mengapa kita bisa ditinggalkan sama orang yang kalian cintai, sedangkan dulu dia itu sangat menyayangi kalian, sedangkan kalian juga sangat menyayanginya. Namun sudah bertahan berpuluh-puluh tahun, kalian itu sudah sayang sama pasangan kalian, kalian itu sudah mencurahkan isi hati kalian supaya suami kalian betah, supaya suami kalian itu tambah sayang sama kalian. Namun kaliannya itu misunya longgar, misunya becek terus, otomatis guys laki-laki manapun guys pasti akan meninggalkan kalian. Jadi kita itu harus cerdik, harus pinter ya guys. Di dalam rumah tangga itu guys, kita harus bisa menjaga servis kita biar misu kita itu tetap kencang.
dan tidak kendor gitu guys. Karena kecantikan kalian itu pudar kalau kalian misunya longgar dan becek terus. Cinta itu bisa hilang karena laki-laki itu butuh kepuasan. Dan kalian harus sadari bahwa laki-laki itu, jujur ya guys, hobi seks. Jadi kalian harus pintar, harus cerdik ya guys. Kalau kita menyepelekan masalah kewanitaan kita atau misu kita, itu bahaya. Jangan mentang-mentang kalian sudah cantik, sudah seksi, sudah wangi. Tidak mungkin pasangan kalian itu meninggalkan kalian. Itu kalian salah. Kalau kalian misunya tidak enak dipakainya, pasti kalian akan ditinggalkan walaupun kalian cantiknya bagaikan bidadari. Karena guys, kalian itu jangan dibodohi sama laki-laki. Laki-laki itu sama, semuanya kayak gitu. Kalau sudah menikah, dia itu ingin kepuasan di dalam istrinya. Jadi kalian harus bisa bertahan. Walaupun anaknya banyak, kalian harus bisa bertahan. Misu kalian harus sempit dan tidak becek. Karena laki-laki itu guys, dia suka kalau istrinya itu tetap rasanya enak, rasanya sempit terus. Dijamin kalian akan dimanja dan disayang sama pasangan kalian. Terus guys, kalian itu tidak boleh cuek. Harus genit, harus centil, harus agresif, harus manja sama pasangan kalian. Karena laki-laki itu guys, atau suami itu kepengennya istri itu agresif. Kalau kaliannya tidak agresif ya guys, nanti suami itu bisa cari di luar. Jadi kalian harus pintar kalau sudah berumah tangga, biar suami kalian itu tidak bosan sama kalian. Kalian harus pertahankan kecantikan kalian. Makanya kalian itu harus rajin mandi, rajin pakai bedak, rajin pakai pewangi, biar wangi, biar kelihatan cantik, biar fresh. Dan kalau pas suaminya datang, kalian itu harus sudah mandi, biar suami itu tidak bosan melihat istrinya jedal-jedul. Karena guys, biasanya ya guys, seorang istri itu lupa pas menikah, dia itu alasannya repot terus sama anaknya. Mau mandi katanya repot, mau beberes katanya repot. Padahal itu bohong guys. Aslinya sebisa mungkin bisa disempat-sempatkan untuk dandan yang cantik buat suaminya. Karena kebanyakan seorang istri itu lalai bahwa dia harus tampil cantik dan tampil menarik terus di depan suami biar suaminya itu tidak bosan. Bedanya dengan seorang wanita atau seorang istri ya guys. Kalau seorang istri sudah menerima keadaan suaminya, walaupun suaminya tidak dandan atau suaminya bau apek, namun tetap guys, seorang istri itu tetap cinta, tetap aja sayang. Namun beda kalau seorang suami itu kepengen istrinya itu fresh, kepengen istrinya segar, kepengen istrinya itu cantik terus. Mengapa kayak gitu guys? Karena seorang suami itu sudah bekerja di luar sangat lelah dan ingin cepat-cepat pulang, ingin berduaan dengan istrinya. Namun pas pulang ke rumah, istrinya masih bau apak, masih jedal-jedul, tidak fresh, tidak wangi, masih bau ompol. Jadi
seorang suami itu kesal dan nanti males pulangnya dan mencari di luar. Karena guys, di luar sana itu banyak banget godaannya, banyak cewek-cewek yang cantik, banyak cewek-cewek yang seksi, banyak cewek-cewek yang wangi. Bahkan ya guys, banyak cewek penggoda. Banyak sekali guys cewek yang mau dimadu. Karena wanita yang mau dimadu biasanya dia itu males, kepengennya happy, kepengennya instan, kepengennya serba ada. Karena guys, biasanya seorang wanita itu kalau di madunya orang nggak punya sih nggak mungkin mau. Tapi kalau di madunya yang banyak duit pasti mau, karena dia itu kepengen hidupnya tidak mau menderita. Makanya kalian harus waspada bila mana suami kalian jaya atau sukses. Kalian itu harus cerdik, harus pintar, harus bisa menjaga rumah tangga kalian biar harmonis terus, yaitu kalian harus selalu dandan yang rapi, selalu fresh, dan selalu jamu setiap hari biar keluarganya harmonis terus, biar suami kalian itu betah di rumah. Jangan sampai kalian itu menyesal suatu saat pas kalian nanti ditinggal sama suami kalian, kalian nanti ribut dan koar-koar sama teman-teman kalian, saling menjelekkan, saling menjatuhkan pasangan kalian masing-masing. Padahal aslinya guys, emang di posisi wanita itu salah, karena kalian itu sering mengabaikan males dandan. Beda dengan yang awal-awal pertama kalian menikah, kalian itu selalu resik, selalu rapi, selalu wangi, selalu cantik. Namun pas kalian menikah, kalian itu jedal-jedul pas punya anak, apalagi sudah tua, kalian itu kadang-kadang gak mikir harus cantik terus dan harus dandan terus, itu nggak kepikiran. Biasanya kalau sudah tua udah anggaplah suami itu seperti saudara atau seperti sahabat, biasa-biasa aja. Padahal itu salah guys. Nanti suami kalian akan melirik teman kalian dan akan melirik tetangga kalian yang selalu dandan rapi dan cantik. Kalian harus waspada, karena guys banyak juga kejadiannya ya guys. Kalau kalian tidak mau dandan ya guys, terus istri tetangga itu selalu wangi dan rapi dan cantik, biasanya nanti suami kalian itu suka lirik-lirik dan nanti bisa PDKT dan akibatnya bisa ada perselingkuhan. Itu bahaya. Jadi intinya wanita itu harus bisa menjaga diri, karena wanita itu kodratnya harus selalu menerima. Karena guys, kalau kalian mencari kesempurnaan, itu tidak ada guys. Saya sarankan nih guys, dimanapun kalian mencari pasangan, maaf ya guys, seorang laki-laki itu biasanya tetap egois. Tidak ada yang sempurna kalau kaliannya mencari kesempurnaan. Jadi percuma kalian itu ganta-ganti laki-laki, karena prinsipnya sama. Yang cewek itu harus nurut, harus legowo, harus banyak sabar, harus ikhlas. Jadi biar rumah tangganya tidak berantakan dan tidak ada perceraian, yaitu kita yang jadi wanita itu harus bisa mempertahankan kecantikan, mempertahankan misu kita biar misunya tetap kencang, tetap wangi, tetap tidak becek.
Dan kita itu harus mempertahankan juga kecantikan kita, yaitu dengan cara kita itu sering dandan, sering mandi, biar kelihatan fresh terus. Jangan sampai kita itu cuek juga sama pasangan kita. Kita itu harus memperhatikan pasangan kita, karena guys, laki-laki itu guys tidak mau mandiri. Laki-laki itu maunya diperhatikan terus sama istrinya, karena dia sudah menghayal pas mau menikah guys. Dia itu kepengen dimanja sama istrinya, kepengen disayang sama istrinya. Dan kalian juga menyetujui bahwa nanti pas menikah kepengen manja-manjaan sama kalian. Nanti kalau makan ada yang nyiapin, kalau tidur ada yang nemenin, kalau nyuci baju ada yang nyuciin. Kalian juga sudah setuju bahwa laki-laki itu harus dilayanin sama kalian. Waktu awal kalian menikah, kalian itu pertama awal itu senang. Dan pas kalian punya anak, kalian alasannya sibuk. Jadi kalian melantarkan suami kalian atau pasangan kalian. Itu salah guys. Karena kalian lebih waspada, lebih hati-hati pas kalian punya anak. Kalian itu jangan lupa kalau kalian juga punya suami, karena suami kalian itu butuh perhatian. Dia itu sama seperti anak kalian. Kalau kalian yang gak memperhatikan, dia itu akan caper cari perhatian di luar. Dan anak juga sama, kalau tidak diperhatikan sama kalian, nanti anaknya akan tambah bandel dan rewel. Jadi kalian itu harus siap. Kalau kalian sudah mau menikah, kalian itu harus siap punya tanggung jawab yang besar, yaitu kalian harus tanggung jawab sama anak kalian dan tanggung jawab sama pasangan kalian. Karena suami kalian itu bagaikan anak kecil. Dia itu selalu merengek, selalu kepengen dilayanin sama kalian. Beda dengan seorang wanita. Wanita itu mandiri, walaupun dia lelah, walaupun dia itu sakit, namun dia tidak akan mengeluh, dia akan menerima apapun. Jadi intinya kalian harus mengerti bahwa seorang istri itu harus banyak sabar dan legowo. Janganlah kalian banyak menuntut biar suaminya harus kayak gini, harus kayak gitu. Nanti rumah tangga kalian malah akan berantakan, karena seorang suami itu tidak bisa dikekang. Suami itu ya guys, biasanya dia itu maunya menang sendiri. Taunya kalau seorang suami itu tanggung jawabnya satu, yaitu mencari nafkah. Udah gitu aja guys. Terus yang semua beban apapun adalah seorang istri. Jadi kalian harus mengerti bahwa sangat lelah banget jadi seorang istri. Makanya guys, seorang istri itu harus banyak sabarnya dan banyak ikhlasnya. Kalian jangan iri dengan laki-laki guys, karena ini sudah kodratnya wanita ya guys. Kita harus menerima. Bagaimanapun guys, dimanapun tetap seorang wanita itu tetap harus bersabar dan harus banyak yang mengalah. Kalau kalian nanti menjadi janda guys, kalianlah yang banyak disalahkan juga. Intinya kalian tidak sabar menghadapi suami, kalian itu tidak sabar, tidak menerima masalah ekonomi suami, kayak gitu guys. Tetap guys, ujung-ujungnya ya guys, kalianlah yang disalahkan. Jadi laki-laki itu biasanya ya guys, tetap di mata umum juga tetap guys, tetap aja benar. Jadi kalian harus pahami bahwa
Seorang istri itu udah siap, harus kuat, harus bisa mandiri. Yang tadinya cengeng, kita harus kuat. Yang tadinya manja, kita tidak boleh manja guys. Karena pas menikah itu suami kalianlah yang manja. Mengapa kayak gitu guys? Karena seorang suami itu biasanya waktu tinggal bersama ibunya itu jarang dimanja guys. Dia itu harus mandiri, dia itu harus kuat, tidak boleh banyak mengeluh karena kamu itu seorang kepala rumah tangga gitu guys. Jadi kurang kasih sayang dari orang tuanya. Makanya dia pas menikah itu dia butuh kasih sayang istrinya, dia manja dengan istrinya gitu. Jadi kalau wanita itu beda. Dulunya seorang istri itu selalu manja dengan ibunya, selalu mengeluh dengan ibunya, selalu rewel dengan ibunya. Bener nggak guys? Ayo, kalau ibunya ngasih tahu atau ngasih nasihat, ngasih wajangan, seorang wanita itu biasanya tidak didengarkan. Makanya kalian harus merasakan betapa hatinya capek, lelah, pikirannya juga sangat menderita. Jadi seorang istri atau seorang ibu, karena kalian juga tahu waktu pertama awal kalian sebelum menikah, kalian juga selalu merepotkan ibu kalian. Makanya kalian tahu pas menikah ternyata betapa lelahnya ibu kalian itu waktu kalian belum menikah, karena sudah mengurus anak, mengurus suami, mengurus rumah, sedangkan kalian itu dulunya manja-manjaan terus. Bedanya dengan seorang laki-laki, dulunya pas tinggal sama kedua orang tuanya suruh mencari nafkah yang benar biar bisa menafkahi anak orang lain. Jadi waktu masih bujangan tidak manja-manjahan sama ibunya. Jadi gantian guys, yang manja-manjahan itu yang cowok, manja sama istrinya. Jadi kesempurnaan itu milik Allah. Kita itu manusia, banyak hilap dan banyak salah. Jadi kalian janganlah mencari kesalahan pasangan kalian sendiri. Kalian harus menerima kekurangan pasangan kalian juga. Karena guys, kalau kalian menerima kekurangan masing-masing, insya Allah kalian akan bahagia hidupnya. Apalagi punya pasangan yang sayang, punya pasangan yang pengertian, hidup itu tambah senang dan bahagia. Bener gak guys? Jadi kalian itu menikah tujuannya ibadah. Jangan sampai kalian itu mengeluh kayak gini kayak gitu. Karena pas kalian menikah juga guys, pasangan kalian sudah sayang, pasangan kalian sudah pengertian, namun ada juga guys godaannya, yaitu biasanya mertuanya tidak sayang, adik iparnya tidak sayang, dan saudaranya tidak sayang. Jadi kalian itu intinya kalau kepengen hidupnya bahagia, rukun sama keluarga kalian, kalian itu jangan dengarkan orang lain, cukup dengan pasangan kalian saja. Karena yang lain itu bonus. Kalau mertua sayang bonus, ipar sayang bonus, saudara kalian bonus, tetangga kalian sayang juga bonus. Kalian tujuannya satu, kalau mau menikah itu tujuannya ingin bersatu dan ingin bahagia selamanya. Jadi kita harus semangat, tidak boleh iri dengan orang lain, tidak boleh
kita itu menggunjingkan orang lain. Karena ya guys, kalau kalian menggunjingkan orang lain, nanti hukum karma itu berjalan, kalian juga keluarganya nanti digunjingkan. Karena guys, kita itu hidup di dunia ya guys, biasanya banyak yang suka, banyak juga yang tidak suka. Jadi intinya kita itu sama-sama hidup itu ikhlas, legowo, menerima, biar hidupnya aman dan tentram. Makanya kalau dalam rumah tangga lagi dicoba sama yang di atas, lagi ada di bawah, kalian itu tidak boleh bertengkar sama pasangan kalian. Jangan sampai karena usahanya bangkrut terus kalian meninggalkan pasangan kalian, itu tidak boleh. Dan kalau lagi diuji sama yang di atas, sakit-sakitan terus pasangan kalian, itu tidak boleh juga kalian meninggalkannya. Karena diuji sama yang di atas itu macam-macam, ada yang sakit-sakitan terus, ada yang usahanya bangkrut, ada juga yang keluarganya kefitnah terus, kayak gitu guys. Itu namanya ujian. Rumah tangga itu ujiannya bermacam-macam. Kita berumah tangga itu guys, kalau kita bisa melewati ujian, maka kita berhasil, kita akan bahagia. Karena ujian perkawinan itu guys, banyak sekali guys di hadapan kalian. Tidak akan berhenti guys sebelum maut memisahkan. Kalian jangan melihat orang lain hidupnya kelihatannya enak, itu tidak tentu guys. Walaupun dia banyak harta, walaupun dia rumahnya bagus, sering jalan-jalan, itu belum tentu guys kalau dia itu hidupnya bahagia. Karena kebahagiaan itu adanya di diri kita sendiri. Kalau kita menerima apapun yang kita jalani, kekurangan pasangan kita, insya Allah kita itu akan hidupnya bahagia. Karena guys, kita sudah berjanji dengan pasangan kita ya guys, bahwa kalau ada masalah kita hadapi berdua. Kita tidak boleh pisah dalam keadaan apapun sebelum maut yang memisahkan. Bener gak guys? Jangan sampai kalian itu janjinya dihianati. Karena sudah tahu pacaran bahwa laki-laki itu kepengennya selalu diperhatikan dan dimanja. Jadi kalian jangan kaget pas kalian menikah, pasti suamilah yang manja-manjaan sama kalian. Namun kalian juga boleh manja-manjaan sama suami. Suami juga senang kalau kaliannya manja-manjaan sama pasangannya. Namun jangan kaget, biasanya yang sering diperhatikan itu kepengennya suami. Jadi istri harus menerima dan jangan banyak menuntut. Kalau kepengen rumah tangganya adem ayem, yaitu kalian harus belajar menerima dan legowo. Karena guys, banyak kejadiannya ya guys. Aku sudah pernah ngobrol sama cewek-cewek ya guys, atau istri-istri ya guys. Katanya guys, kalau yang suami itu harus diturutin aja dan harus AA, BB, sedangkan kalau istri itu jarang didengarkan. Terus suami itu biasanya kepengennya menang sendiri, tidak mau mengalah gitu guys. Banyak sekali teman-teman aku curhat kayak gitu guys. Dan aku kasih solusi, yaitu kalian harus sabar dan harus menerima, harus legowo. Karena yang cewek itu banyak yang mengalah. Kalau cewek selalu keras, selalu kepengennya diperhatikan aja, pasti rumah tangga kalian 1 tahun juga akan bubar. Karena laki-laki itu jujur ya guys, 1001 yang perhatian sama istri. Biasanya laki-laki itu
maunya menang sendiri, kepengen diperhatikan. Namun guys, biasanya kalau istrinya selalu memanjakan suaminya, menyayangi suaminya, memperhatikan suaminya, insya Allah nanti kamu juga akan dibalas kasih sayang sama suaminya. Karena kalian harus duluan yang memperhatikan suami kalian, biar kalian juga dapat balasannya. Karena aslinya seorang suami itu guys, aslinya sih guys sayang banget sama istrinya, namun harus dapat perhatian dari istrinya dulu. Kaliannya harus sering menyanjung, kaliannya harus sering memperhatikan, insya Allah suami kalian akan sayang. Padahal mudah banget kan guys, karena aslinya laki-laki itu butuh kasih sayang, karena dulunya kurang kasih sayang guys, jadi dia itu caper cari perhatian terus. Kalian harus memperhatikan suami kalian seperti anak kalian sendiri. Jadi kalian itu jangan sampai lupa kalau kalian itu punya suami. Jangan terlalu asik sama anak kalian aja, perhatikan juga suami kalian. Karena kalau kaliannya nggak memperhatikan suami kalian, nanti suami kalian akan cari perhatian di luar. Terima kasih yang sudah menonton video aku ya guys. Semoga aja video aku ini bermanfaat buat para istri yang baru menikah. Kalian harus sabar, dan yang sudah lama menikah kalian juga harus banyak sabar dan legowo. Karena seorang suami itu hanya butuh perhatian, hanya butuh kasih sayang dari kalian. Jagalah keharmonisan, jagalah kasih sayang dari kalian. Insya Allah rumah tangga kalian akan damai dan tentram kalau kaliannya selalu menyayangi pasangan kalian. Jangan lupa kalian itu jamu setiap hari ya guys. Insya Allah kalau kalian misunya kencang dan tidak becek dan tidak bau, pasti kalian akan disayang suami kalian. Suami kalian pasti akan lengket, akan sayang sama istrinya. Karena seorang suami itu kepengen puas dalam berhubungan rumah tangga. Jadi intinya kalian harus bisa menjaga diri, servis kalian harus bagus, dan kalian juga mempertahankan kecantikan kalian gitu guys. Dan janganlah bawa teman cewek ke dalam rumah kalian, itu bahaya, nanti suami kalian akan kepencut. Jangan pernah menginap di rumah kalian sahabat kalian, itu bahaya. Biarlah ada batasnya. Kalau sudah menikah itu kalian jangan membawa sahabat kalian tidur di rumah, karena laki-laki itu biasanya ya guys cepet tergoda, imannya tipis. Jadi kalian harus hati-hati, jangan percaya sama sahabat kalian sendiri guys, apalagi dia itu orang lain. Kadang ya guys, saudara kalian sendiri juga bisa merusak rumah tangga kalian. Kalau rumah tangga kalian itu lagi sukses, itu bahaya. Kita harus bisa memperhatikan gerak-gerik teman kita, jangan sampai kita itu kebobolan. Biarlah rumah tangga itu cukup antara kalian dan suami kalian. Jangan sampai orang lain atau pihak ketiga itu ikut campur, nanti rumah tangga kalian berantakan. Biasanya sahabatlah yang bisa merusak rumah tangga kalian. Janganlah kalian itu menggunjingkan mertua kalian di tetangga kalian atau saudara kalian, itu bisa bahaya. Karena guys, biasanya melebih-lebihi. Tadinya kalian ngomong A, nanti orangnya bisa B, itu bahaya. Karena hidup rumah tangga kalian itu bisa hancur juga dari mertua guys, karena
mertua itu biasanya bisa menghancurkan kalau dia tidak senang. Makanya kalian tidak boleh menggunjingkan mertua kalian walaupun mertua kalian itu tidak suka sama kalian. Mengapa mertua juga bisa merusak hubungan rumah tangga kalian? Karena mertua juga bisa iri dengan kalian karena melihat kalian itu lebih disayang sama anaknya daripada ibunya. Jadi kalian harus mengerti kalau sama mertua itu kalian harus sayang biar nanti mertua itu bisa sayang sama kalian dan tidak merusak rumah tangga kalian. Dan masalah ipar, kalau iparnya itu tidak suka sama kalian, terus iparnya itu suka menggunjingkan kalian, kalian itu jangan terbawa emosi, kalian itu harus banyak sabar. Biarlah ipar kalian itu ngomongin kalian di belakang kalian, kalian jangan dianggap, biarlah ipar itu anggap aja tidak ada. Karena guys, kalau kalian nanti bertengkar dengan ipar kalian, kalian nanti akan rumah tangganya hancur juga, karena ipar kalian itu nanti adiknya akan mengadu domba dengan kakaknya, dan kakaknya juga bingung kalau sudah melihat adiknya menangis mengadu tentang kejelekan kamu, padahal kamu itu tidak salah, namun adik ipar kamu yang salah. Tapi biasanya suami itu bingung percaya dengan siapa, apakah percaya dengan adiknya, apakah percaya dengan istrinya. Biasanya guys, nanti adik itu dia mengadunya yang tidak-tidak, dan dia akan percaya dengan adiknya karena adiknya menangis, sedangkan istrinya itu biasanya tidak mengadu sama suaminya karena takut nanti bisa berantakan rumah tangganya. Jadi nanti ujung-ujungnya kalianlah yang akan disalahkan. Lebih baik menghindari ya guys. Makanya kalian jangan selalu akrab dengan adik ipar kamu atau kakak ipar kamu. Kalian itu jangan sering ngobrol dan jangan sering bercanda. Biasa-biasa aja, yang penting kita itu tidak musuhan. Hindari pertengkaran, makanya jangan sering-sering bertemu karena bahaya. Biasanya nanti kalau sering bertemu ujung-ujungnya ada keributan. Bedanya dengan adik kandung kalian sendiri, bila ada permasalahan sedikit nanti juga bisa akur lagi. Namun kalau dengan adik ipar atau kakak ipar ya guys, dia itu bukan saudara. Biasanya kalau ada masalah sedikit aja nanti bisa dibesar-besarkan, dan kalau sudah akur juga guys nanti punya rasa dendam. Jadi kita harus pintar, harus cerdik ya guys, jangan sampai kita itu terbawa emosi. Dan kalau kalian kepengen rumah tangganya selalu adem ayem, kalian juga bisa masuk dengan keluarga suami. Kalian itu harus bisa legowo dengan keluarga suami kalian, karena suami kalian itu pasti akan bahagia kalau kalian itu bisa mengambil isi hatinya ibunya, adiknya atau kakaknya gitu guys. Kita itu harus belajar cerdik dan harus belajar pintar, karena kita sudah siap menikah dengan pasangan kalian. Kalian sudah tahu bahwa kalian itu harus bisa adaptasi dengan keluarganya. Jangan sampai kita itu tidak disukai sama keluarga mertua, itu bahaya. Nanti rumah tangga kalian akan berantakan dan tidak akan bahagia. Belajarlah kita itu bersikap tenang, belajarlah kita itu ikhlas, karena kita sudah siap menikah, kita itu harus bisa mengambil resiko apapun. Jangan sampai kita itu kepengennya keluarga mertua yang mengalah dengan kita, itu tidak boleh guys, karena kita
sudah siap ingin menikah dengan pasangan kita, jadi kitalah yang harus mengalah dengan keluarga mertua. Bedanya dengan keluarga yang cewek ya guys, karena keluarga yang cewek itu tidak neko-neko biasanya ya guys. Kalau mau menikah terus pasangan yang cowok itu santai aja, enggak dibikin ribet. Kalau sudah pas berumah tangga terus masuk ke dalam keluarga yang cewek itu aman dan santai. Namun beda kalau pas menikah, pasti yang cewek itu masuk ke dalam rumah tangganya keluarga laki-laki. Kalian itu harus bisa menjaga image, kalian itu harus bisa mengambil isi hatinya biar kalian itu diakui dan disayang sama mertua kalian. Bener gak guys? Jadi intinya dari awal pernikahan aja ya guys, yang cewek itu harus belajar ikhlas, belajar legowo, belajar menerima. Jadi tetap nanti pas menikah ujung-ujungnya sampai kapanpun ceweklah yang harus mengalah. Itu guys, semoga aja pengalaman aku ini bermanfaat buat kalian ya guys, untuk motivasi bahwa pernikahan itu adalah kesabaran dan yang harus lebih sabar lagi yaitu cewek, dan harus bener-bener legowo gitu guys. Udah segitu aja ya guys, aku cuma mau berbagi buat ibu-ibu yang baru menikah atau yang mau menikah, biar kalian rumah tangganya adem ayem dan tentram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.